Arung Palaka, sosok yang sangat kontroversial di mata orang-orang Makassar, tapi sangat heroik di mata orang-orang Bugis. Kita sebelumnya sudah pernah membahas tentang sosok Arung Palaka ini, mulai dari kelahirannya, masa kecilnya, latar belakang dan alasan perjuangannya melawan kerajaan Goa, bagaimana dia bekerja sama dengan POC, hingga Perang Besar Makassar yang sukses dimenangkan oleh Arung Palaka dan juga POC. Namun kita belum membahas tentang masa kepemimpinan beliau selama menjadi Raja Bone. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dia lakukan, prestasi apa saja yang dia raih bersama Kerajaan Bone, dan bagaimana sosok fenomenal ini mengakhiri hidupnya. Di video kali ini, mari kita bahas kiprah Arung Palaka setelah Perang Besar Makassar. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di like dulu ini video dan di subscribe juga ini channel, supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Setelah Perang Besar Makassar usai, Arung Palaka yang berhasil menaklukkan Goa bersama dengan POC diangkat menjadi Raja Bone yang ke-15 pada tahun 1672. Hal ini kemudian menjadi penanda lahirnya era baru di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan yang sebelumnya berada dalam dominasi Goa, kini akhirnya terbebas. Iya, terbebas. Atau lebih tepatnya, terbebas sementara. Karena kita tahu bersama kalau POC tidak lebih baik daripada Goa, bahkan mungkin lebih buruk. Di satu sisi, Arung Palaka telah resmi diangkat menjadi Raja Bone yang ke-15. Perjuangan panjangnya dalam mengembalikan harga diri masyarakat Bugis telah usai. Kini dia dihadapkan pada babak baru, yakni sebagai Raja dari Kerajaan Bone. Kepemimpinan Arung Palaka sebagai Raja Bone juga diakui oleh sekutunya, yakni POC. Setelah diangkat menjadi raja, Arung Palaka dimahkotai sebagai Sultan Bone dengan gelar Sri Sultan Sa'ad Uddin pada 3 November 1672. Di awal-awal masa kepemimpinannya, Arung Palaka banyak mendapati perpecahan di antara wilayah-wilayah kekuasaannya. Rupanya, tidak semua rakyat Bone setuju dengan perang yang dilakukan oleh Arung Palaka dan POC terhadap Kerajaan Goa. Beberapa dari rakyat Bone sepertinya masih pro terhadap Kerajaan Goa. Maka disinilah tugas Arung Palaka sebagai seorang raja, yang mana dia berusaha untuk menyatukan para rakyatnya yang terpecah belah itu. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Arung Palaka, di antaranya konsolidasi kekuasaan. Arung Palaka segera membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi rakyat. Selain itu, beliau memilih pejabat-pejabat yang kompeten dan loyal untuk mengisi posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Arung Palaka juga menegakkan hukum secara tegas dan adil untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Arung Palaka juga membuka ruang dialog dengan para tokoh masyarakat, agama, dan adat untuk mencari solusi bersama. Beliau mendorong terciptanya kerukunan antar kelompok masyarakat yang sebelumnya berkonflik. Selain itu, Arung Palaka juga memperkuat hubungannya dengan pihak POC. Tujuannya tentu untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayahnya. Arung Palaka membangun perekonomian, menyebarkan agama Islam, dan membangun infrastruktur demi memperlancar aktivitas rakyatnya. Demikianlah Arung Palaka menjabat selama kurang lebih 24 tahun, sebelum akhirnya beliau mengakhiri masa jabatannya dan juga hidupnya. Menjelang akhir hidupnya, Arung Palaka diceritakan mengalami sebuah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Arung Palaka terbalut penyakit kambuhan yang menggerogoti sekaligus melumpuhkan tangan kanannya. Para dokter dari Belanda senantiasa menjadi penolong Arung Palaka. Ternyata Arung Palaka beberapa kali nyaris merenggang nyawa, dan beruntung masih selamat berkat dokter-dokter dari Belanda ini. Arung Palaka berjuang melawan penyakitnya seperti seseorang yang sudah diambang batas usia. Pantije, seorang gubernur di Port Rotterdam, menganggap Arung Palaka seperti seseorang yang sudah tua
namun masih saja membuang-buang tenaganya untuk hal sepele. Dia masih saja meminjamkan telinganya kepada para penjilat. Dari ranjang kematiannya, dia memerintah dengan kekuasaan yang begitu besar dan dipatuhi tanpa perlawanan, sebagaimana yang diinginkan seorang raja, tidak hanya pada rakyatnya, tetapi juga atas yang dia perjuangkan. Hari demi hari penyakitnya kian parah. Berobat kepada dokter-dokter Belanda tentu butuh uang. Perlahan namun pasti, harta kekayaan yang dipunyai Arung-Palaka mulai terkuras demi menebus biaya pengobatannya. Namun, meski sudah berobat, dia tak kunjung sembuh. Dalam catatan hariannya, Arung-Palaka bahkan menulis beberapa kalimat yang menggambarkan rasa sakitnya. Adapun catatan tersebut berbunyi, pada tanggal 3 Januari 1695, sakit saya sangat parah. 8 Januari 1965, pada pukul 6, saya merasa sangat sakit. 21 Januari 1695, saya mulai merasakan sakit yang keras di perut. Setahun kemudian, Arung-Palaka menulis lagi di tanggal 12 Januari 1696. Saya mulai membengkak. Dan tahun itu adalah tahun terakhir dari hidup seorang Arung-Palaka. Arung-Palaka wafat dikarenakan penyakit yang tak dijelaskan namanya pada tahun 1696. Tidak diketahui pula secara pasti kapan tanggal kematian Arung-Palaka. Hanya ada beberapa catatan dalam buku hariannya yang nampaknya ditulis oleh seseorang pada tanggal 6 April 1696. Tertulis Tori Sompai Matinroe Ri Bonto Ala, yang artinya kurang lebih yang disembah, yang mulia, yang telah meninggal di Bonto Ala. Selain itu, Pantije selaku gubernur Port Rotterdam juga mencatat dalam buku hariannya bahwa Arung-Palaka telah wafat pada hari Jumat 6 April 1696 pukul 12 siang. Dia juga mencatat bahwa sebelumnya Arung-Palaka telah sakit parah di Pembaringan. Pada pukul 9 pagi, Arung-Palaka sedang dalam kondisi yang sakit parah. Pada pukul 10.30, Pantije mengirim dokter ahli bedah untuk melihat kondisi Arung-Palaka. Pukul 11 pagi, para dokter tersebut menjelaskan bahwa ajal Arung-Palaka telah semakin dekat. Pada pukul 11.30, datanglah utusan yang melaporkan kepadanya dalam bahasa Melayu bahwa Tuan punya bapak sudah hilang. Arung-Palaka telah meninggal dunia pada pukul 11.30 pagi. Pada pukul 16 sore hari yang sama, beberapa rombongan datang lagi ke Pantije dan menyampaikan bahwa para bangsawan negeri ini akan menguburkan jenazah Arung-Palaka pada pukul 7 pagi besok di goa di sisi raja-raja pendahulu. Pemakaman ini diatur oleh Karaeng Goa Sultan Abdul Jalil. Meskipun Arung-Palaka bukan keluarga bangsawan Istana Makassar, namun karena adat menghendaki bahwa seseorang penguasa yang meninggal tidak boleh dipindahkan dari kediamannya hingga penggantinya dipilih. Lapatau pun segera dinobatkan oleh Arupitu. Dan keesokan paginya, sebuah utusan Bone datang mengabari Belanda tentang Arumpone yang baru. Sementara persiapan penguburan Arung-Palaka berlangsung terlebih dahulu. Persiapan akhir bahkan dilaksanakan sebelum utusan resmi Bone berangkat ke Port Rotterdam. Pada pukul 6.30 pagi, Pantije mengutus 3 perwakilan resmi company dengan sekitar 62 orang berkuda ke Bonto Ala untuk turut dalam proses penguburan. Jenazah dibawa dari kediaman kerajaan ke Usungan dengan sebagian besar jalan ditutupi kain linen putih. Jenazahnya sendiri dibalut dari kepala hingga kaki dengan kain kapan dan diletakkan di atas usungan Lapatau dengan dikelilingi putri istana dan para imam yang menangis dan meratap. Upacara dimulai pukul 7 pagi dan berlangsung selama 2 jam. Selama prosesi berlangsung, 7 tembakan diletuskan dari sebuah benteng kecil di Port Rotterdam. Kemudian, ketika prosesi itu melewati port, 17 tembakan meriam dilepaskan untuk penghormatan.
Usungan itu dipikul oleh banyak orang yang bergiliran membawanya karena sulitnya melalui jalan berlumpur. Di belakang usungan terdapat pasukan berkuda Belanda yang terdiri dari para pejabat Belanda, kapitan Cina, dan sebagainya, termasuk beberapa orang kompeni yang turut serta dalam proses pemakaman. Pada sekitar pukul 11, prosesi ini memasuki tanah pekuburan di Goa. Jenazah kemudian dibaringkan di dalam sebuah peti dan ditempatkan dalam sebuah lubang di sisi makam. Lubang itu ditutup dengan papan, kemudian makam pun diisi dengan tanah. 10 payung putih ditempatkan di sekeliling makam dengan tembakan 3 salpo oleh Brigade Belanda, dan upacara pun berakhir. Dan teman-teman, demikianlah tadi akhir kisah dari seorang Arung Palaka. Tentunya kita banyak belajar dari kisah ini tentang sebuah perjuangan, tentang sebuah harga diri, dan juga tentang sebuah kontroversi. Namun apapun itu, sosok Arung Palaka tentu mewariskan banyak hal kepada generasi-generasi selanjutnya yang bisa kita pelajari dan bisa kita temukan sampai saat ini. Kalau kalian ada komentar atau saran, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.